Skema bank tanah dia akan memperparah baik itu dampak kerugian di masyarakat secara material maupun dampak terhadap lingkungan. Salam perspektif baru untuk sahabat pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Saat ini Anda kembali berjumpa dengan saya Hayat Mansur, pemandu acara wawancara khusus Perspektif Baru, dan kita akan membahas soal yang penting untuk kehidupan kita pribadi dan kehidupan bernegara. Sahabat Perspektif Baru, setiap tahun jumlah penduduk terus meningkat sangat pesat, baik di dunia maupun di negara kita. Tentu saja ini berdampak pada kesediaan tanah yang semakin terbatas dan tambah lagi harga tanah terus melambung. Menyikapi hal tersebut, banyak negara di Eropa, di Afrika, di Asia membentuk bank tanah sebagai sarana manajemen tanahan. Saat ini negara kita berencana atau telah membentuk bank tanah untuk mengatasi persoalan tanah. Kita membahas topik ini dengan narasumber Direktur Eksekutif Nasional Walhi, yaitu Bung Zenzi Suhadi. Halo Bung Zenzi. Halo Bang Hayat, senang sekali bisa hadir di Perspektif. Iya, salam perspektif dan salam lestari. Lestari. Oke, Bung Zenzi, saat ini salah satu persoalan yang pelik dan rumit di negara kita adalah soal pertanahan. Saat ini ketersediaan tanah makin terbatas, ditambah lagi dengan harganya yang terus melambung, juga adanya spekulan tanah dan mafia tanah. Nah, persoalan tanah tersebut telah membuat atau menjadi salah satu latar belakang pemerintah membentuk bank tanah. Bagaimana perspektif Bung Zenzi dan juga Walhi mengenai kehadiran bank tanah di negara kita? Saya mau mengawali dengan satu hal yang paling mendasar menurut saya, bahwasanya tidak ada tanah dimerdekakan itu tanpa pemilik. Indonesia dari Papua sampai ke Aceh, luas daratannya 192 juta hektar. Tidak ada dari tanah itu tanpa pemilik. Sistem bank tanah ini sebenarnya ini sudah generasi kedua di Indonesia. Generasi pertama sistem bank tanah ini sebenarnya di Indonesia itu sudah ada dengan sistem penunjukan kawasan hutan. Jadi di akhir 70-an, dari 192 juta daratan Indonesia, itu 132 juta hektar itu menjadi hutan negara statusnya oleh negara, tunjuk sebagai kawasan hutan. Kenapa kawasan hutan ini saya golongkan dia sistemnya seperti bank tanah? Karena pada prakteknya di 40 tahun ini, kawasan hutan yang ditunjuk oleh negara dengan berbagai fungsinya, dia tidak serta-merta untuk melindungi kawasan itu sebagai hutan dengan fungsinya. Fungsi ekosistem dan fungsi sosialnya. Penunjukan dan sistem regulasi dalam kawasan hutan, dia dalam 40 tahun ini berkembang menjadi satu skema menguasai tanah oleh negara dan memberikan tanah tersebut kepada pihak ketiga. Saya ambil contoh. Dari 132 juta hektar hutan tersebut, sekarang tinggal menjadi 128 juta hektar. Kemana 4 jutanya? 4 jutanya itu dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit, untuk tambang. Nah, tetapi dia tidak sesederhana itu. Sesungguhnya yang dilepaskan untuk sawit, untuk tambang, lebih dari 4 juta tersebut. Karena pengurangan angka dari 132 menjadi 128, itu bukan dalam satu titik peta, tapi di 17 provinsi. Jadi ada wilayah yang dilepaskan, ada juga wilayah baru yang ditunjuk menjadi kawasan hutan, seperti di Papua. Papua ditunjuk dia menjadi kawasan hutan untuk menutupi pelepasan kawasan hutan di Sumatera dan Kalimantan. Nah, skema menguasai kawasan atau daratan oleh negara dan kemudian menyerahkan ruang atau tanah tersebut kepada pihak ketiga yang bukan
pemilik sebelumnya, itulah yang menjadi sumber masalah saat ini. Baik itu masalah lingkungan dalam bentuk kebakaran hutan, bencana banjir, maupun masalah dalam bentuk konflik antara masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan negara, serta PR bagi negara di mana kejahatan perampasan sumber daya alam itu makin meluas. Sebenarnya bagaimana sih skema bank tanah yang dibentuk oleh pemerintah ini? Apakah akan sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu penguasaan tanah dan lahan, ya, yang saat ini tadi dikatakan mencapai 130 juta hektar, bahkan sekarang tinggal hanya 128 juta hektar. Ya, nah bank tanah ini kan generasi kedua kalau saya melihat, di mana negara menggunakan hak untuk menguasainya, tetapi tidak digunakan untuk mewujudkan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi rakyat. Nah, bank tanah ini dia akan bekerja terhadap layer-layer, ya, wilayah-wilayah tertentu. Pertama, terhadap kawasan yang dilepaskan dari kawasan hutan. Yang kedua, terhadap wilayah-wilayah yang diinginkan oleh negara untuk masuk ke bank tanah. Yang ketiga, terhadap wilayah yang habis masa izinnya. Karena kan hak pengelolaan oleh korporasi itu dia punya masa waktu. Jadi kalau HGU 30 sampai 32 tahun. Nah, itu dia akan masuk ke bank tanah. Tetapi dalam prakteknya sebenarnya tidak perlu ada bank tanah. Mengapa tidak perlu ada bank tanah nih? Menarik juga nih. Karena Indonesia ini kita punya 340-an suku yang mempunyai sistem pengakuan hak dan sistem pengelolaan terhadap bidang tanah. Nah, hukum itu seharusnya dirancang oleh negara itu untuk melindungi sistem kepemilikan yang sudah ada di tingkatan masyarakat, baik itu masyarakat adat. Kenapa dia harus bentuknya perlindungan terhadap sistem kepemilikan ini? Supaya tanah itu tidak dimaknai hanya sebagai media tumbuh, tidak dimaknai hanya sebagai ruang atau tempat. Kita menjadi bulan-bulanan banjir, kebakaran hutan, itu karena dalam kacamata ekonomi dan regulasi hukum kita hanya menempatkan ruang itu sebagai media tumbuh, sebagai media produksi dari bisnis. Padahal setiap ruang itu mempunyai fungsi ekologis, fungsi lingkungan yang menyangga kehidupan dan peradaban manusia. Seperti kawasan gambut. Itu sebenarnya kawasan perairan gambut. Karena dia cuma dimaknai sebagai ruang untuk tumbuhnya sawit dan akasia, dia dipaksa menjadi daratan sebagai bidang tanah. Konsekuensinya apa? Ketika musim panas terjadi, kebakaran terjadi di sana, asap banyak. Jadi kos dan beban negara justru meningkat. Hukum di negara itu seharusnya dipakai untuk melindungi sistem kepemilikan di masyarakat. Karena di masyarakat, tanah itu tidak ditempatkan hanya sebagai alat produksi. Sistem kepemilikan di masyarakat, ada tanah pribadi untuk dia berusaha secara pribadi, ada tanah komunal, ada tanah sebagai wilayah perlindungan sosial, ada tanah menjadi wilayah perlindungan terhadap lingkungan hidup dan kehidupan manusia. Nah, kalau dia digeneralistik dengan sistem bank tanah di seluruh Indonesia, kita menggunakan konsep yang dilahirkan bukan dari Indonesia, maka kita akan menghancurkan pengetahuan yang sudah mengidentifikasi, mendefinisikan, dan beradaptasi dengan lingkungan dan alam di Indonesia. Bung Zenzi, ya. Tadi kan dikatakan bahwa skema bank tanah ini merugikan masyarakat dan juga masyarakat adat. Di satu sisi, skema yang lama penguasaan tanah oleh negara, yaitu melalui berupa kawasan hutan negara, juga merugikan masyarakat dan juga masyarakat adat. Nah, dari dua skema ini, mana yang lebih merugikan?
Apakah skema yang lama ataukah skema bank tanah? Atau ada skema alternatif yang bisa memberikan nilai positif bagi masyarakat? Skema bank tanah, dia akan memperparah baik itu dampak kerugian di masyarakat secara material maupun dampak terhadap lingkungan. Karena dalam skema bank tanah, dia tidak akan punya perspektif lingkungan. Kalau penunjukan kawasan hutan, dia masih mempunyai perspektif perlindungan terhadap lingkungan. Karena dia ada konservasinya, ada lindungnya, ada hutan produksinya. Walaupun sistem pembagian fungsi kawasan hutan ini memunculkan persoalan di Indonesia. Kenapa? Karena sistem ini, sistem pembagian fungsi kawasan hutan, itu dirumuskan dan ditentukan wilayahnya top down, tanpa diidentifikasi fungsi real dalam ekologis terhadap wilayah tersebut. Sehingga wilayah yang seharusnya menjadi kawasan konservasi, menjadi hutan produksi, wilayah yang seharusnya menjadi kawasan produksi bagi masyarakat, menjadi fungsi lindung. Nah, bank tanah ini dia akan lebih parah, karena memaknai ruang dan bidang tanah hanya ANSI sebagai tanah, sebagai media produksi, alat produksi, objek dari satu bisnis. Nah, bagaimana skema yang akan lebih baik dari ini? Sebenarnya tidak akan ada yang lebih baik dari negara mengenali rakyatnya. Negara mengenali, mengidentifikasi, menginventarisir sistem kepemilikan yang berkembang dan berfungsi di tingkatan masyarakat. Ini yang harus dilindungi oleh negara. Kalau ini dilakukan, satu, kita tidak akan ada konflik. Yang kedua, angka bencana kita akan menurun. Kenapa? Karena ketika masyarakat menempatkan suatu wilayah, fungsinya menjadi lindung, ada pertimbangan secara ekologis dan sosialnya. Kenapa mereka mempertimbangkan suatu wilayah itu menjadi kawasan lindung? Karena ketika suatu wilayah itu berubah, merekalah pihak pertama yang akan menerima dampak bencananya. Nah, kalau sekarang kan tidak adil. Negara menempatkan suatu wilayah sebagai wilayah yang harus dieksploitasi, tetapi pengambil keputusannya di Jakarta. Mereka tidak tahu berapa volume air yang akan masuk perkampungan ketika wilayah tersebut dieksploitasi. Nah, atas pertimbangan-pertimbangan ini, satu, kami melihat bahwasanya negara sudah gagal mengenali rakyatnya sendiri. Yang kedua, mulai dari skema penunjukan kawasan hutan, yang kedua bank tanah, negara tidak bekerja dalam kerangka mendistribusikan kesejahteraan dan menjaga keadilan bagi rakyat. Bung Zenzi, tadi telah dipaparkan mengenai dampak negatif kehadiran bank tanah bagi masyarakat umum dan juga masyarakat adat, dan sebaiknya ini tidak dilanjutkan keberadaan bank tanah ini. Nah, tapi saya melihat beberapa negara di Eropa maupun di Afrika dan juga di Asia, ada sejumlah negara yang menerapkan bank tanah. Nah, apa sih perbedaan bank tanah yang dibentuk oleh pemerintah kita dengan bank tanah yang sudah dibentuk oleh pemerintah-pemerintah lain di luar negeri? Saya belum mempelajari mendalam sistem dan regulasi serta peruntukan bank tanah yang dibuat di negara lain. Tetapi sistem bank tanah yang dibuat di Indonesia ini berbahaya karena dua hal yang secara substansial itu diamanahkan oleh konstitusi untuk dilindungi dan diwujudkan oleh negara. Satu, soal hak atas tanah. Yang kedua, soal hak manusia untuk tumbuh dan berkembang dengan peradabannya. Nah, dua-duanya ini dihancurkan oleh sistem penguasaan tanah oleh negara, baik itu dari proses penunjukan kawasan hutan maupun bank tanah yang ada sekarang. Kalau ini dilanjutkan, maka konflik agraria yang sudah ada, kehancuran lingkungan yang sudah ada, bencana yang sudah ada, ini tidak akan terselesaikan. Yang terakhir, kenapa
dari kawasan hutan Indonesia seluas 132 juta hektar mengakibatkan bencana, menimbulkan kerugian negara, tetapi tidak berkontribusi kepada kesejahteraan rakyat dan perekonomian negara. Itu karena wilayah yang dikuasai oleh negara melalui skema penunjukan kawasan hutan itu jauh melampaui kemampuan negara untuk mengawasinya. Bayangkan 132 juta hektar. Itu harus dia awasi oleh polisi kehutanan. Tidak akan cukup. Satu sisi juga, sistem penunjukan kawasan hutan dan nanti akan ada bank tanah ini, itu memisahkan satu hubungan antara rakyat di dalam dan di sekitarnya dengan bidang tanah tersebut. Ketika hubungan ini, baik itu hak maupun relasi sosial maupun relasi ekologisnya, diputus antara rakyat dengan tanah tersebut, maka rasa tanggung jawab dari rakyat untuk melindunginya juga akan hilang. Zenzi, nah, jadi sistem manajemen pertanahan yang cocok untuk kita, yang menguntungkan bagi masyarakat. Nah, kan sistem penguasaan tanah melalui hutan negara terbukti merugikan masyarakat dan juga merusak lingkungan. Nah, bank tanah juga, sistem bank tanah tadi dijelaskan, dipaparkan juga akan merugikan masyarakat dan juga berisiko terhadap kelestarian alam. Jadi kalau dari sudut rekan-rekan masyarakat sipil, apa sebaiknya sistem manajemen tanahan kita ini? Itu sudah ada undang-undang pokok agraria. Undang-undang pokok agraria itu yang harus diturunkan. Undang-undang pokok agraria itu secara filosofis dan substansial, dia dirumuskan, itu sudah mengikuti karakteristik sosial hubungan antara manusia Indonesia yang agraris dengan ruangnya. Nah, kalau sekarang negara, para pemimpin politik di Indonesia selalu dalam setiap 5 tahun menyatakan Indonesia negara agraris. Kita ini bukan negara agraris. Kita bangsa agraris. Kenapa saya katakan kita bangsa agraris? Karena manusia ada di Indonesia, mempunyai pengetahuan, melaksanakan kehidupan, dan melindungi serta tumbuh bersama budaya agraris itu. Kalau negara belum bisa untuk dikatakan negara agraris, karena dari regulasi, kebijakan negara tidak menunjukkan kebijakan agraris. Justru regulasi kita menghancurkan sistemnya kita yang agraris. Nah, kalau kita mau membentuk satu sistem pengolahan tanah, perlindungan tanah di Indonesia, maka harus kembali ke Undang-Undang Pokok Agraria dan diturunkan ke dalam peraturan pemerintah untuk pelaksananya. Oke, yang terakhir, Bung Zenzi. Tadi kan dikatakan kita harus kembali ke Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Nah, kenyataannya sejak 1960 sampai kini itu konflik agraria itu banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Jadi keberadaan regulasi tersebut juga belum menjamin menghilangkan konflik agraria. Nah, ini mengapa? Itu karena Undang-Undang Agraria diamputasi oleh negara. Gimana diamputasinya? Undang-Undang Agraria tidak dapat diimplementasikan karena peraturan pelaksananya tidak dibuat. Justru yang dibuat itu undang-undang sektoral yang berlawanan dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Apa undang-undang sektoral kita? Undang-undang kehutanan. Yang kedua, undang-undang pertambangan. Yang ketiga, undang-undang perkebunan. Di mana bentuk perlawanannya? Karena di undang-undang sektoral ini, dia membolehkan merampas tanah rakyat dan membolehkan pihak ketiga menguasai tanah itu dalam jumlah yang luas. Secara mendasar ini substansialnya. Jadi kalau kita mau membangun satu sistem, kita harus kembali ke Undang-Undang Pokok Agraria. Kalau Undang-Undang Pokok Agraria sekarang dia tidak berlaku, itu karena kesalahan negara sendiri. Justru saya menilai negara ini tidak menjadi negara agraris karena undang-undang sektoral tersebut. Undang-undang sektoral tersebut tidak mencerminkan pembuatnya itu mempunyai pemahaman dan cita-cita terhadap Indonesia sebagai negara agraris. Oke, jelas sekali Bung Zenzi. Jadi sebagai penutup, saya hanya mengingatkan bahwa kita adalah bangsa agraris. Jadi pemanfaatan dan kepemilikan tanah hendaknya didahulukan untuk kepentingan masyarakat seperti petani dan masyarakat adat. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.